Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua pasti pasti lagi. Mungkin ada yang udah nunggu ya kelanjutan coding kita sebelumnya. Jadi kita lagi coding multilayer perceptron, cuman pakai NumPy dan library math tanpa keras. Eh, apa namanya yang sudah kita pelajari matematikanya capek-capek, masa sih kita nggak coding gitu ya dengan pemahaman itu. Dan ini pencapaian kita di video sebelum ini buat teman-teman di internet yang menemukan saya di video ke ini. Ini ada tulisannya mungkinnya part 2. Nah, coba dilihat part satunya, kita udah bikin konfigurasi, input, target, lalu kemudian ini konfigurasi untuk number hidden layer, output layer, number input layernya, dan kita sudah bikin inisialisasi bobot awalnya secara random. Nah, ini sudah kita tampilkan hasil sebelumnya dan kita akan lanjut. Kita akan lanjut coding kita. Nah, sekarang kita akan coba melakukan apa namanya feed forward. Nah, feed forward di sini saya punya iterasi pertama. Iterasi pertama itu untuk epoch ya. Ini epoch gitu ya. Epoch itu in rank epoch. Ini epoch yang ini berarti harusnya pakai S biar beda. Ini pakai S lalu ini. Nah, ini iterasi untuk setiap epochnya, dan setiap epoch kita akan hitung MSE, itu kita tulis 0, lalu kita akan simpan target kelasnya ya. Target ini saya pakai NumPy aja lah, NumPy zeros. Jadi mendefine sorry kok 0 sih, 4 ya. Kenapa di sini 4? Karena size dari ini, size dari target. Size dari target dia 4, jadi di sini 4. Kalau pengen dinamis ya tentu di sini target dot shape gini ya. Ini error enggak ya, kita coba running dulu. Oke, enggak error ya. Jadi new target ini dia looping 500 kali, dapat bikin apa namanya array kosong, isinya kosong dulu nanti untuk menyimpan hasil kelas hasil apa namanya mendapatkan outputnya. Oke, ini looping epochnya. Nah, sekarang di sini kita looping per batch, per data gitu ya, per row data gitu ya. Lalu di sini kita pakai for lagi. Saya butuh index, IDX. Lalu kemudian inputnya pakai variabel apa ya? Pakai variabel INP aja lah, INP in enumerate dari input. Oke, jadi inputnya kita looping satu persatu. Nah, ini satu batch satu data ya. Nah, ini adalah feed forward dulu. Feed Oke, feed forward. Nah, kita cek dulu contekan kita mana. Oke, feed forward adalah proses mengalihkan input dengan bobot yang ada di hidden ditambah dengan bias. Ini dapetin ini output hidden. Lalu kemudian output akhir itu adalah output hidden dikalikan dengan bobot yang ada di output ditambah dengan bias ya. Oke, lalu kita nanti cari errornya yang ada di sini. Nah, ini harus kita implementasikan di coding. Oke, nah berarti di sini kita butuh variabel namanya output hidden. Output hidden itu balik lagi ke contekannya. Input dikalikan dengan metrik bobot di hidden. Jadi input, nah input yang ke IDX ya per baris, lalu dikalikan dengan bobot yang ada di hidden. Nah, untuk mengalihkan itu kita bisa pakai sintak perkalian apa dot matrix ya. Itu pakai add atau kita pakai panggil fungsi matmul, NumPy matmul, matrix multiplication. Lalu kemudian di sini kita masukin input dan w hidden. Oke, ini ya input dengan w hidden. Oke. Oke, setelah perkalian vektor dengan matrix, nanti kita akan tambah biasnya. Nah, sebelum kita coba lihat apa namanya hasilnya,
Kita coba debug dulu. Ini epochnya saya setting jadi 1 aja. Lalu kemudian di sini saya coba print eh ups. Saya coba print output hidden yang ada di sini sebelum ditambah dengan bias ya. Coba running dulu. Ups, oke, ada yang salah. Mana yang salah? Oh, ini. Ini input. Oke, oh ini dia per baris ya, per baris ya. Jadi di sini biar lebih enak kita print 3 hal. Yang satu ini input per baris, lalu kemudian hiddennya. Nah, di sini kita kasih tanda. Ini cara saya melakukan debugging ya kalau saya coding sesuatu biasanya seperti ini. Oke, inputnya ini satu-satu. Ini matriks bobotnya yang ini. Hasilnya ini satu baris dia ya. Satu baris. Ini inputnya, ini bobotnya. Nah, sekarang kita tinggal tambahin di sini biasnya. Biasnya apa ya? Biasnya, oh ini, bias hidden. Copas aja lah ya biar nggak salah. Ini kita running. Oke. Oh, nggak kelihatan ya. Biasnya kita tampilin di bawah. Ini bias hidden. Oke, running di sini. Oke, ini inputnya, ini matriks bobotnya, ini biasnya, dan ini adalah outputnya. Contekan kita yang ini. Jadi baris dikalikan dengan input dikalikan dengan matriks bobot ditambah bias. Oke, masukin ke fungsi aktivasi. Ini belum ya. Nah, sekarang kita masukin fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi kita ini udah dijelasin di video sebelumnya yang ini. Sig yang ini ya. Sig yang ini kita masukin di sini. Jadi di bawah deh. Di bawah sini. Oke, jadi output hidden yang sekarang adalah output hidden sebelumnya dimasukin ke fungsi aktivasi. Oke, sekarang kita coba print lagi di sini. Ini output hidden setelah masuk ke fungsi aktivasi. Kita coba running. Ups, ada yang salah. Oke, ini error ya. Oh, ini ya, sigmoidnya dia nggak masuk input. Berarti di video sebelumnya ini seperti ini ya, salah. Oke, nggak apa-apa. Kita running. Oke, ini inputnya. Ini matriks bobotnya. Yang ini adalah biasnya. Ini adalah hasil perkalian input dengan matriksnya. Ini setelah ditambah bias. Ini setelah masuk ke fungsi aktivasi sigmoid. Lihat ya, angkanya selalu positif dari 0 sampai dengan 1. Oke. Oke, udah beres. Kalau udah beres, yang ini, maksudnya bagian sini udah beres. Yang ini kita pindahin ke atas. Oke, ini kita sudah dapat output hidden ya. Nah, kita lihat lagi contekannya. Kita harus dapetin output yang ada di output. Output yang ada di layer output. Caranya berarti di sini output sama dengan np.matmul metric multiplication yang dikalikan apa? Yang dikalikan ini output hidden di sini kan jadi input untuk di sini dikalikan dengan w output. W output mana sih W output tuh ini ya. W output copas aja ke sini. Lalu kemudian ditambah dengan bias yang ada di output. Nah, bias yang ada di output. Oke, udah seperti ini. Lalu kemudian output ini kita masukin juga ke fungsi sigmoid. Nah, gini. Nah, sekarang kita coba debug yang berarti ini output hidden tuh ke sini. W output itu yang ini, bias outputnya yang ini, lalu outputnya yang ini. Nah, di bawah kita tampilin output setelah masuk fungsi aktivasi. Oke, kita coba running. Oke, jadi ini adalah output dari hidden layer, jadi input untuk output layer ini sudah melalui fungsi aktivasi sigmoid yang ini. Lalu kemudian di sini adalah matriks bobot untuk
apa namanya, hidden layer yang ini ya, W11 ini, WO ini. Lalu kemudian yang ini adalah hasil perkalian ya. Hasil perkalian antara output hidden dengan output bobot, dia jadi ini ya, satu skalar. Lalu kemudian ditambah dengan ini ya. Ya. Ini satu skalar. Lalu kemudian ini bias ini metrik, bias output. Oh, ini bias ya. Bias output. Lalu kemudian outputnya outputnya yang mana nih? Output, oh ini sigmoidnya, yang ini outputnya. Oke. Kok nggak sama ya? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sama. Jadi adalah output hidden. Yang ini adalah matrix bobot. Yang ini bias. Oke, yang ini bias. Yang ini adalah outputnya. Yang ini output setelah masuk fungsi aktivasi sigmoid. Oke, udah selesai. Yang ini kita pindahin ke atas. Yang ini kita pindahin ke atas sini. Yang ini perlu nggak ya? Oke, perlulah. Nah, sekarang kita perlu lagi, kita lihat contekan lagi, kita perlu error. Error sama dengan Y dikurangi Y aksen. Oke, kita perlu error. Jadi di sini error sama dengan target indeks yang ke IDX ya. Lihat di sini target ini mana ini ya. Ini target. Jadi target error itu adalah target untuk baris data yang ini, lalu kemudian dikurangi dengan output yang kita punya. Oke, output yang kita punya. Lalu kemudian kita butuh hitung MSE-nya ya. MSE-nya, MSE itu adalah MSE tambah sama dengan sama dengan aja lah. MSE yang sekarang tambah dulu dengan MSE ditambah error kuadrat. Jadi error dikalikan dengan error. Oke, ini kita sudah dapat apa namanya errornya. Lalu kita butuh new targetnya. New target ini adalah hasil pembulatan ya, hasil pembulatan dari outputnya. Jadi new target sama dengan new target yang ke indeks ini sama dengan si output ini kita bulatin. Karena kan nanti kita outputnya mau 0 dan 1 ya. Jadi output yang ini lalu kemudian kita bulatkan. Oke, itu ya. Nah, sekarang kita coba debug lagi, kita cek outputnya, kita masih butuh. Kita butuh output, lalu kita butuh error. Kita butuh MSE, lalu kita butuh new target index yang ini. Oke, udah cukup segini aja. Kita coba running ya. Oke, ini outputnya 0,31. Lalu kemudian errornya 0,6. Bentar, ini kita harus tampilin targetnya deh. Jadi di sini targetnya. Oke, target kita 1. Oke, output kita ini. Ini karena bobotnya random ya. Pas running dia beda lagi. Output kita yang ini, error kita ini 0,09, MSE-nya masih ini. 0,0999 kuadrat. Lalu dia setelah dibulatkan jadi 0. Ya, jadi error dia di sini. Oke, ini untuk data yang pertama. Data yang kedua, tapi ini belum ada update bobot ya. Target dia 0, dia dapetin seperti ini outputnya, ini errornya. Nah, ini MSE-nya dia pasti positif, lalu kemudian setelah dibulatkan dia 0. Oke, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0, yang ini 0. Berarti baru satu yang salah ya, yang ini yang salah. Yang data pertama dia salah. Oke. Itu udah kayaknya, jadi ini kita hapus aja. Kita kasih tanda feed forward. Yang ini hidden layer.
Yang ini output layer, yang ini mencari error ya, dan teman-temannya ya, termasuk menentukan kelas dan mencari error. Oke, berarti feed forwardnya sudah selesai. Ini semua sudah kita implementasikan, dapetin output di hidden, dapetin tebakan di layer output, mencari error udah selesai. Nah, sekarang kita ini bagaimana back propagation dari error ini mengupdate bobot yang ada di hidden. Yang bobot yang ada di output layer antara hidden dengan output. Nah, kita implementasikan rumus ini di Python yang kita punya. Nah, untuk mengimplementasikan yang barusan akan ada di video selanjutnya ya. Jadi videonya kita selesaikan dulu sampai di sini. Kita sudah selesai untuk coding feed forward tadi dengan perkalian vektor dan matriks, cukup pakai NumPy, NumPy Matmul, masukkan fungsi aktivasi dan lain sebagainya. Nanti video berikutnya kita akan lanjutkan back propagation-nya ya. Jadi tetap saksikan video selanjutnya, kita akan back propagation coding. Oke, itu aja. Saya Ridwan Ilyas, Ayo Coding. Assalamualaikum.